Tidak sedikit laki-laki, ini mayoritas ya, laki-laki yang menemukan istrinya itu nggak beres. Istrinya nakal lah, istrinya berani sama mertua lah, istrinya berani sama suami lah. Maka pertama yang harus ya kita edukasikan terlebih dahulu pada para suami adalah apa? Muhasabatun nafsi. Introspeksi dulu, koreksi diri dulu. Ente jadi kepala rumah tangga bener apa enggak? Bagus apa enggak? Ashiruhunna bil ma'ruf apa enggak? Menemani, kemudian ya menggauli istri dengan baik apa enggak? Bersikap bijaksana apa enggak? Karena mau enggak mau istri itu akan mencontoh apa yang dikerjakan oleh suami. Suaminya suka teriak ya istrinya suka teriak. Suaminya galak ya istrinya juga nanti lama-kelamaan ikut galak. Suaminya suka ngomongin orang ya istrinya juga akan sering ngomongin orang. Suaminya sering keluyuran dan kurang peduli dengan istri ya nanti hati-hati. Istri bakal merasa kurang puas. Istri bakal merasa pengen mencari kenyamanan di tempat yang lain. Nanti kalau sudah chat-chatan, sudah whatsappan, sudah teleponan sama laki-laki lain, ya itu bahaya. Bahaya bagi suami. Nah kadang suaminya nggak ngerasa begitu tuh. Kita nganggep bahwa istri kita nggak cantik ya. Kita kadang-kadang kalau ngelihat istri kita sendiri nanti ya kita akan ngerasain semua. Kamu akan ngerasain semua. Awal-awal nikah mah seneng, awal-awal nikah mah melukin istri, masih sopan, masih baik. Nanti ada waktunya seorang suami itu kadang-kadang bosan sama istri. Nanti kalau udah mulai bosan sama istri, begitupun yang istri rasakan. Nanti akhirnya jadi bosan sama suami. Kurang perhatian sih sama suami. Jadi kalau suami kurang perhatian sama istri, nanti istri mencari perhatian dari orang lain. Bisa jadi kakaknya, bisa jadi adiknya, bisa jadi orang tuanya sendiri. Mending itu mending. Tapi yang dikhawatirkan mencari perhatiannya kepada laki-laki lain. Meskipun awalnya bisa nahan ya. Kan medsos kan di mana-mana, ada FB, ada Instagram. Apalagi kita mengizinkan istri kita untuk punya medsos. Kita izinkan istri kita bermedsos. Kita izinkan istri kita pajang-pajang foto di medsos. Ya maka kita harus lebih banyak perhatian sama istri. Sebab kalau perhatian kita kurang, bahkan sama sekali kita nggak perhatian, kasar sama istri, sampai bikin istri itu dongkol misalnya, itu bisa saja memang istri merasa cemburu dengan pasangan-pasangan yang romantis, pasangan-pasangan yang lihat di medsos, romantis banget ya, suaminya ngertiin, suaminya nganter belanja, suaminya perhatian, suaminya sayang, jadi kepengen gitu tuh. Nah sebenarnya itu adalah awal di mana istri akan mencari perhatian dari laki-laki lain. Tidak semua, ada yang istrinya baik, setia gitu tuh. Meskipun tidak dibalas kebaikan dari suaminya, tapi sang istri tetap sabar, tabah. Tapi ada kalanya yang memang kesabarannya sudah tidak bisa dibendung gara-gara suaminya kurang perhatian. Mungkin suaminya selingkuh, pacaran lagi,
Akhirnya istri juga kan kadang-kadang mau begitu tuh. Kalau udah bermedsos, nanti kalau ketemu sama teman SMP gimana? Kalau ketemu sama laki-laki yang dulu pernah ngejar-ngejar istri kamu gimana? Mending kalau sudah medsos. Kalau masih medsos, kalau sudah lewat ke WhatsApp, nah ini yang cukup bahaya. Apalagi istri udah mulai ngunci handphone, kata Sandi. Hati-hati makanya. 2012 nikahnya. Selama nikah tuh istri nggak pernah diizinin kerja. Alhamdulillah aman. Pas karena kebutuhan ekonomi, akhirnya istri diizinkan kerja pada tahun 2021. Diizinkan kerja, diizinkan kumpul-kumpul dengan laki-laki lain, diizinkan kerja kelompok. Nah, dari situlah pintu awal bencana rumah tangganya. Ternyata dalam satu grupnya itu kepalanya itu suka sama istrinya. Suka sama istrinya, ngedeketin, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nah, lama-lama istrinya ini akhirnya tertarik sama laki-laki itu. Kurang tertarik sama suaminya. Kan itu bisa saja terjadi ya. Semua itu biqudratillah, bisa saja semuanya terjadi. Asal kitanya tuh yang waspadanya benar-benar. Sekarang mau cerai 2022. Jadi udah ketahuan selingkuh di WhatsApp, selingkuh di apa. Udah punya anak gitu tuh. Kalau orang yang berakal, kalau orang yang bijaksana, pasti dia akan kasihan sama anaknya. Dia tidak akan mempedulikan perasaannya sendiri. Suami bertahan, istri bertahan, meskipun sama-sama bosan, meskipun sama-sama jenuh, meskipun sama-sama jengkel dengan pasangannya masing-masing. Tapi karena lihatnya anak ya, jadi bertahan. Kan orang bijaksana itu melihatnya tuh siapa? Lihatnya anak. Gak tega. Anak udah 3, anak udah 4, anak udah 2. Kok kita harus berpisah? Apa nggak mikirin kenang-kenangan di dalam rumah? Apa nggak mikirin kenang-kenangan waktu jalan-jalan pakai motor? Nggak mikirin waktu belanja bareng? Nggak mikirin suka bersama, duka bersama? Ngatasin masalah bareng-bareng di tempat tidur, ngobrol, bercanda? Kan harus mikir begitu. Ketika punya anak, senangnya bukan main. Ya, sampai nyenguk ke rumah sakit, ke bidan. Nah, kenang-kenangan begini yang harusnya diingat sama suami, sama istri yang hampir bercerai. Pertahankan anaknya. Nanti kalau istrinya punya suami baru, suaminya punya istri baru, ini anaknya nih priband gitu tuh. Ada di tangan Allah pasti itu mah. Jangankan manusia, semut saja itu ubun-ubunnya itu ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan menggampangkan hal begitu. Kasihan tuh yang rahmat ya, keluarga yang ada rahmatnya. Kan sakinah, mawaddah, rahmat. Nah, rahmat itu rasa kasihan. Kalau sekiranya mawaddahnya sudah luntur, rahmatnya digedein. Kasihan istri saya, kasihan suami saya. Meskipun ya volume kecintaannya sudah menurun, tetapi rahmatnya justru harus tinggiin, diperbesar rahmatnya tuh. Rahmat tuh apa? Rasa kasihan, pengen ninggalin tuh nggak tega, pengen ninggalin istri atau pengen ninggalin suami demi selingkuhan tuh nggak tega gitu. Ya, yang dipikirin apa? Ya berbagai macam kenang-kenangan, perjalanan hidup, sekian tahun, merintis ekonomi, merintis usaha bareng, suka duka bersama, punya anak, bareng-bareng mandiin anak gitu tuh, jalan-jalan, tamasya. Ini harus diingat betul ya sama pasangan suami istri yang hampir bercerai.
Kalau ada jalan untuk memperbaiki hubungan, perbaiki hubungan. Ya, karena Allah Azza wa Jalla sangat benci sekali dengan perceraian. Nggak usah ngomong halal-halal lah, meskipun abghadul halal ilallah at-talaq. Tapi Allah sangat membenci apa? Perceraian. Nah, disitulah Allah membenci perceraian itu karena kasihan sama anak. Orang kalau udah punya anak tuh sayangnya bukan main. Nanti anak tuh gedenya gimana, sekolahnya bagaimana. Kalau misalnya mantan istri punya suami baru, mantan suami punya istri baru, ini loh anak yang dihasilkan dari percintaan suami istri yang dulu tuh gimana nanti. Nasib mah tetap ada di bawah naungan Allah, nasib mah. Tetapi nanti mawaddahnya, rasa cintanya itu pada pasangan baru masing-masing. Si mantan istri dia akan bahagia dengan pasangan barunya. Si mantan suami dia akan bahagia dengan pasangan barunya. Masing-masing punya anak, masing-masing nyaman dengan keluarga baru mereka. Ini kalau sudah punya anak yang dari hasil cinta mereka, nih kasihan. Sehingga kadang-kadang nggak ada yang kasihan. Dan tidak sedikit menjadi terlantar tuh, nggak sedikit. Ada yang terawat dengan baik, ada. Alhamdulillah masih ada kakek, masih ada nenek, masih ada paman, yang peduli ada. Tetapi yang terlantar pun nggak sedikit. Yang cerita ke sini tuh banyak. Yang sampai terlantar tuh, yang sampai nggak punya ayah, nggak punya ibu. Padahal ayah ibunya masih ada. Kemana ayah ibunya? Nikah lagi, Abi. Ibunya nikah lagi. Lihat kamu? Ya, kadang minta uang sama ayah nggak dapat, minta uang sama ibu nggak dapat. Lalu sekolahnya, ya dibagi rapot nggak datang, kelulusan juga nggak datang. Lalu kok tinggal sama siapa? Sama nenek. Kadang-kadang juga macam-macam lah ceritanya. Mending ya kalau sama nenek yang sudah terlantar banget gitu tuh, sampai dia ada di panti asuhan. Coba anak kita, ya mahbub kita, samaratul qalbi kita, buah hati kita, yang kita besarkan dengan kasih sayang dari kecil, tiba-tiba di masa yang akan datang menjadi gelandangan misalnya, apa tega gitu. Menjadi gelandangan, menjadi gembel, menjadi orang yang tidak terurus, nggak mandi, nggak sekolah, menjadi orang yang nggak ngerti agama, nggak punya ijazah, nggak punya masa depan yang baik. Ya hal-hal seperti ini disebabkan karena apa? Karena suami istri melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Perceraian. Makanya kalau bisa semaksimal mungkin suami sama istri jangan sampai bercerai hanya gara-gara orang ketiga. Siapapun ketiganya tuh, baik mantan, baik teman SMP, baik mertua. Nah, anak-anak kecil aja paham kan begitu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita tuh. Waktu pacaran ngomongnya begitu. Harusnya ucapan begitu diaplikasikan ketika sudah punya rumah tangga. Siapapun tidak akan mampu dan tidak akan ada yang bisa untuk memisahkan rumah tangga kita berdua dan anak-anak kita. Ya, aku memahami kekurangan kamu dan kamu memahami kekurangan aku. Paham ya? Ya, jangan gampang tergoda, Nanti tuh ada kalanya kalau udah punya istri tuh ngelirik sama perempuan lain, senang sama perempuan lain, entah itu di kantor, di tempat kerja, bisnis bareng, ketemu di luar lah. Kalau banyak di luarnya kan ada potensi. Ya tergantung individunya juga, tapi ada potensi gitu tuh. Begitu juga istri. Kalau sering banyak di luar, kita sering izinin aja istri senang, istri arisan, istri reunian sama teman-temannya, campur laki-laki misalnya. Istri ketemu teman lama, selalu kita izinin.
Ya awas, hati-hati. Hati-hati intinya begitu. Doain sih enggak, berpikir negatif juga enggak, tapi hati-hati. Sudah ada jalan soalnya. Di mana dulu tatkala istri kita ada di rumah, di dapur, lihat TV, ngurus rumah, ngurus anak tuh aman-aman saja. Tapi kalau sudah kenal dunia luar, ya, bergaul dengan teman-temannya, ya hati-hati. Enggak kok, nggak pernah selingkuh. Ya nggak pernah selingkuh ngomongin orang. Kalau nggak selingkuh ngomongin orang, gunjing. Ya, bukan istri aja, suami begitu. Kalau banyak keluyurannya, apalagi keluyuran hal-hal yang nggak manfaat gitu tuh, kumpulan sama geng-gengnya, jadi perhatian sama siapa, sama istrinya tuh agak berkurang. Nanti kalau perhatian sama istrinya agak kurang, nanti khawatirnya ada laki-laki lain yang perhatian sama istri kita. Ini udah zamannya, ini udah nggak bisa dielakkan. Kalau bisa sekarang tuh nikah dengan perempuan yang polos, perempuan yang nggak berpengalaman, perempuan yang nggak pernah punya mantan, perempuan yang nggak pernah punya masa lalu, aman. Tapi kalau kita nikah dengan perempuan yang punya masa lalunya kurang baik misalnya, punya mantannya banyak, sebaik-baiknya calon istri kita, karena sekarang ada medsos, maka ada jalan. Apalagi sih kita sering ngizinin istri keluar sana, istri keluar sini, istri keluar situ. Bahaya. Kalau kita sudah kurang perhatian sama istri, maka khawatirnya istri ada yang perhatian, laki-laki lain. Kadang-kadang kurang ajarnya laki-laki lain nih, yang masuk ke dalam rumah tangga kita, yang ngacak-ngacak rumah tangga kita nih. Awal permulaan, naudzubillahi min dzalik, awal permulaan ya, WA istri kita nanti. Kadang-kadang mancing, sok pahlawan. Kadang-kadang mancing. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah baik, Bang. Kamu bahagia nggak dengan suami kamu? Ini pertanyaan-pertanyaan mancing kan gini. Memancing seorang istri untuk menceritakan kondisi rumah tangganya kepada laki-laki tersebut. Laki-laki nakal ininya sih. Laki-laki yang nggak ada kerjaan, laki-laki yang orang-orang tuh nggak pernah cerita sama dia gitu. Jadi ini pria nih rindu pengen dicurhatin, ngerasanya tuh pinter, ngerasanya dia adalah biang daripada solusi, sehingga nanya-nanya, kamu punya masalah apa, sini cerita ke saya. Kamu punya masalah apa, sini cerita ke saya. Ya kalau ada orang begitu jangan pernah mau cerita kita. Biasanya orang yang bijak itu nggak pernah menawarkan diri untuk menceritakan masalah kita kepadanya ya. Orang bijaksana tuh, orang yang ketika kita duduk dan melihat kesalahan kita tidak langsung menasehati spontan. Apalagi kita nggak curhat apapun dia nasehatin. Kan ada tipe orang begitu tuh. Wong kita nggak minta nasihat dinasehatin. Seneng banget ngomongin orang. Ada salah satu contoh misalnya, yang ngobrol dengan seseorang. Makan yuk, ngopi yuk. Saya nggak punya uang. Ente kerja buat apa? Gue gede gaji. Ya uang saya kasihin semua ke istri. Jangan begitu. Kamu tuh harus memanage keuangan kamu dengan baik. Dibagi-bagi uang tuh, jangan ke istri semua. Begini. Kita minta nasihat apa enggak? Enggak. Tiba-tiba dia ya secara gerasa gerusu, secara buru-buru pengen nasehatin. Ini ciri daripada orang yang otaknya dangkal, pikirannya dangkal. Nah, ada tipe laki-laki yang begitu. Bukan laki-laki aja, perempuan juga banyak. Orang lagi diem dinasehatin, nggak ngapa-ngapain dinasehatin. Bener ada nasnya. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati yang baik. Tetapi ingat, innamal a'mal binniyat. Terkadang di hari ini banyak orang ingin memberikan nasihat kepada orang lain biar kelihatan apa? Pahlawan, pintar, biang solusi.
pusat jalan keluar psikologis, ustadz, kiai. Likulli maqalin maqam wa likulli maqamin maqal. Ya. Kalau tidak sesuai dengan iktidaul hal, muqtadul hal, ya jangan buru-buru nasihati. Di mimbar kayak gitu. Ya, di mimbar kayak di majelis taklim kayak nasihatin. Buat konten kayak sekalian. Ini lagi ngobrol, lagi ngopi. Nggak ada yang minta nasihat. Ente punya cerita apa? Sok, minta nasihat ke saya. Lah kamu siapa? Wali Dudu, Habib Dudu, RT Bay Dudu. Ada masalah, sok cerita-cerita ke saya. Sebel ada orang-orang begini. Fair aja, ngopi-ngopi aja. Nah kadang-kadang targetnya bukan laki-laki saja, perempuan. Gimana Mbak, ada masalah apa Mbak? Kok wajahnya kok kayak kurang seger? Ada masalah sama suami dah? Ngomong, cerita ke saya. Pancing-pancing gitu. Yang tadinya damai-damai saja karena terpanggil, tergugah, ada yang nawarin. Ya bisa jadi. Akhirnya dia membuka diri kan. Iya mas, saya tuh lagi ada masalah sama suami. Gimana suaminya? Gimana? Cerita. Ayo terus terang aja sama saya. Ya kalau kakak sendiri nggak apa-apa. Kalau ayah sendiri nggak apa-apa. Ini orang lain, ajnabi. Bukan mahram. Ngobrol. Lebih-lebih yang parahnya ngobrol berduaan. Ya, la tukallimun nisa illa biizni azwajihinna. Seorang perempuan itu jangan bicara dengan laki-laki lain. Bahkan bukan laki-laki lain saja, dengan siapapun tanpa ada izin dari suaminya. Makanya suaminya juga harus koreksi diri, kok bisa istri saya lari sama orang lain, curhat sama orang lain, cerita sama orang lain. Adakah sesuatu yang membuat istri saya itu lebih tenang sama orang lain? Oh, bisa saja dan bisa jadi di dalam rumah istri saya kurang tenang. Di dalam rumah istri saya kurang nyaman. Bisa saja saya menemani istri tuh nggak bikin istri seneng, selalu bikin istri sebel. Nah, jadi saling koreksi, suaminya koreksi, istrinya koreksi. Enak kalau begitu mah. Tapi sekali lagi, jangan pernah menjadi sosok pahlawan dalam rumah tangganya orang lain. Gimana dek sama suami kamu, bahagia apa enggak? Ini pertanyaan apa ini begini? Kalau dia adik kita nggak apa-apa. Kalau dia anak kita, anak perempuan kita nggak apa-apa. Lah bukan siapa-siapa. Sekalipun ustadz nggak baik memancing-mancing. Ya, jawaban dari istri orang tuh nggak baik. Kalau nanya, kalau curhat sama ustadz sih nggak apa-apa. Tapi itu pun ya ada batasannya. Pertama, kalau di kajian umum nih, kalau berdiri jangan sebutin inisial, nama saya, asal saya nggak usah sebutin. Bahkan kalau bisa berdiri nggak usah bilang suami saya. Jangan. Barangkali ada yang rekam maksudnya mah. Nanti kalau suaminya tahu, bilang aja, Ibu Ustadzah, gitu. Saya mau nanya, ada orang punya suaminya mabok-mabokan terus. Itu gimana Ibu Ustadzah? Istri harus nyikapinya, padahal masalahnya sendiri. Paham ya? Tapi dia contohkan orang lain. Nah, kalau pengajian di depan umum, boleh kita menceritakan saya punya suami ini lewat surat gitu tuh. Tanya jawab ada surat. Kadang-kadang ustadz tuh buka surat, nggak apa-apa. Atau barangkali memang pengen nanya lewat medsosnya, nggak apa-apa. Nggak usah kasih nama, nggak usah bilang alamat, syukur-syukur foto profilnya, nggak usah berteman mah, nggak usah berteman. Ustadz Imron misalnya, ada perempuan curhat sama Ustadz Imron, jangan saling follow, paham?
Kin ngikutin ono ini ngokitin ini, lalu nanya dari mana sih Neng, emang anaknya berapa, emang nggak usah nanya begitu deh. Kecuali memang darurat, misalnya ngomongin waris, ya perlu nanyain anaknya berapa, emang nikah umur berapa, emang kalau misalnya nggak ada sangkut pautnya nggak usah nanya begitu deh. Rumahnya di mana, Jakarta mana, ya, itu namanya Ustadz Genit. Ustadz apa? Ya, genit, nakal. Ya, jangan pernah begitu-begituan. Itu sama saja ngerusak rumah tangganya orang lain.